Barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, ya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, kata Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Ya, azab Allah sangatlah pedih. Nah, oleh karena itu, jadilah hamba-hamba Allah, jadilah makhluk Allah yang pandai-pandai bersyukur, apalagi di zaman sekarang ya, di pandemi seperti ini, kita harus pandai-pandai bersyukur. Ya, ini cobaan, ujian yang Allah berikan kepada kita, ya kita syukuri aja. Ya, kita jalankan aja. Ya, Mas Ilham ya. Ya. Ya, kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, uswah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, maaf Pak, menyala Pak Fadlun di mute. Ya, mohon maaf tadi ini ya. Jadi gini, kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, panutan kita. Gak ada yang lain, ya. Panutan kita itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman sekarang itu kan anak-anak yang ya kebanyakan yang suka sama apa? Drama Korea, drakor ya. Ya, drama Korea terus ya segala macam itu. Ya, tapi yang paling penting adalah panutan kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pegangan apa? Al-Qur'an dan Al-Hadis. Anak-anak sekalian dirahmati Allah. Ya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini Pak Hadlun akan menyampaikan yang berkaitan dengan ini. Yang di dalam buku Birahim, ya, ayat-ayat pilihan yang berkaitan dengan keutamaan dalam agama Islam. Ya, keutamaan dalam agama Islam. Nah, yang kelas 8, kelas 9 ini udah hafal. Mas Syarif ya, Mas. Coba Mas Syarif keutamaan agama Islam dalam surat Al-Imran ayat 85, Mas Syarif tolong dibaca Mas Syarif. Kenapa Pak? Ayo Mas Syarif. Wa may yabtaghi fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, seperti itu. Terima kasih Mas Syarif ya. Masih ingat ya Mas Syarif ya? Walaupun di rumah, belajar di rumah, tapi insya Allah masih ingat. Kalau yang kelas 7, kelas 8 mungkin belum hafal ya. Tapi ini coba kita membahas ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, kita ini Islam apa Islam KTP? Islam KTP. Nah, Abang udah punya KTP, Bang? Udah, Pak. Hah? Udah. Kartu pelajar itu. Kartu pelajar ya. Ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Imran itu, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali Allah tidak akan menerima agamanya selain agama Islam itu. Dan di akhirat nanti itu Allah akan mengumpulkan dia bersama orang-orang yang rugi. Siapa orang-orang yang rugi? Orang yang tidak mau ketika dikasih nikmat, ketika dikasih kesehatan tidak mau memanfaatkan dalam hal-hal yang baik. Nah ini ya. Anak-anak sekalian, dalam surat yang lain dikatakan innad dina indallahil
Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna itu hanyalah satu, yaitu Islam. Islam ini artinya apa? Mas Arsy, Islam itu artinya apa, Asli? Tahu nggak? Nah, Islam ini ada selamat ya. Selamat. Nah, keutamaan Islam dan keindahannya yang pertama, ya. Islam ini adalah agama yang memiliki banyak keutamaan, ya. Islam memiliki keutamaan yang sangat agung sekali dan membuahkan hal-hal yang terpuji dan hasil-hasil yang mulia. Di antaranya adalah yang pertama, di dalam Islam menghapus seluruh dosa dan kesalahan bagi orang-orang kafir yang ingin masuk Islam. Ya. Islam merupakan Islam menghapus seluruh dosa dan kesalahan bagi orang-orang kafir yang ingin masuk agama Islam. Di dalam surat Al-Anfal itu Allah menjelaskan itu. Ya. Dalam surat Al-Anfal Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru iyantahu yaghfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad sunnatul awwalin. Ya. Katakanlah kepada orang kafir, wahai Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, saya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi merangi Nabi, sungguh akan berlaku kepada mereka sunnatullah, sunnah-sunnah Allah terhadap orang-orang yang terdahulu, yaitu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam, ya. Yang kedua, ya. Islam ini agama yang memuliakan, yang mempunyai kemuliaan yang sangat agung sekali. Yang kedua adalah apabila seseorang masuk Islam kemudian baik keislamannya, maka ia tidak akan disiksa atas perbuatannya pada waktu dia masih kafir. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala amal-amal kebaikannya yang pernah dilakukannya dalam sebuah hadis yang dinyatakan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, jika baik keislaman seorang di antara kalian, maka setiap kebaikan yang dilakukan akan ditulis 10 kali lipat sampai 100 kali lipat. Ya, adapun keburukan yang dilakukan akan ditulis satu kali sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang ingin masuk dalam Islam ini. Oleh karena itu kita yang udah, dalam artian kita yang lahir, ya, kita yang lahir di rahim ibu kita, dari rahim ibu kita lahir dari keluarga yang Islam, keluarga Muslim, ya, mohon kepada Allah, ya, kita lahir dalam keadaan Islam, mohon kepada Allah nanti kita mati pun dalam keadaan Islam. Jangan sampai kita meluk agama-agama yang lain, karena udah jelas, ya, karena udah jelas bahwasannya, ya, karena udah jelas di dalam Al-Qur'annya Allah berfirman, ya, innad dina indallahil Islam. Ya, udah jelas. Sesungguhnya agama yang paling sempurna, ya, itu hanyalah agama Islam. Nggak ada yang lain. Pak, bagaimana dengan agama-agama yang lain? Nah, ini sudah jelas, ya. Sudah jelas agama kita agama yang paling sempurna. Nah, di dalam surat Al-Imran tadi, ya, nanti yang kelas 7 bisa dihafalkan, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khashirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.
Ya. Kita udah dalam keadaan Islam. Ya. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Ya. Di dalam Islam ini banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir pun Allah memberikan kemuliaan, ya. Yang tadi Pak Alun jelaskan dari surat Al-Anfal, dari hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini udah dijelaskan semuanya. Bahwasanya Islam Allah akan memuliakan, Allah akan menghapus. Misalkan si A sebelumnya beragama lain terus masuk memeluk agama Islam, maka Allah tidak akan menyiksanya dari dosa-dosa sebelumnya. Akan tapi Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan semasa dia masih belum memeluk Islam. Dan Allah menjelaskan kembali dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Jika keislamannya baik, maka Allah akan melipat gandakan sampai dengan 700 kali lipatan, ya. Ini Islam. Ya, anak-anak sekalian, di dalam dirahim itu udah jelas, ya. Nah, Islam ini adalah agama yang selamat dunia dan akhirat. Ketika keislaman kita tidak hanya sekedar di dalam ditulis di kakak atau di dalam di hal-hal yang lain, ya, surat-surat yang lain. Ketika udah mengatakan kita ini Islam, kita ini Muslim, maka kita juga harus melakukan kewajiban kita. Kewajiban kita apa, Mas Syarif? Mas, ini aja yang saya tanya ini, Mas Khalil kelas 8B. Ya. Ya. Pak. Baru kenal Pak Wadil ya, Mas Khalil ya? Iya. Nah, jadi Islam kita ini, apa yang diajarkan dalam Islam kita saat ini, Mas Khalil? Lebih banyak membantu orang, Pak. Nah, lebih banyak membantu orang. Ya, bagus, betul. Ya, Islam itu mengajarkan hal-hal yang baik. Kalau kita udah diajarkan dalam Islam, yang pertama kita harus sebagai anak-anak, ya, kita wajib melaksanakan kewajiban kita. Yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, melaksanakan sholat 5 waktu. Ini diajarkan dalam Islam dan itu hukumnya wajib. Apalagi yang sudah balik-balik semua itu, ya. Bahkan anak kecil yang udah bisa berjalan, mungkin yang punya adik di rumah, ya diajarin cara sholat. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara ruku. Namanya anak-anak, ada adik biasanya ada adik. Mas Khalil punya adik? Iya, Pak. Nah, kalau Mas Khalil sholat biasanya kan diganggu terus sama adik ya. Nah, seperti itu. Jadi diajarin, ya, ditata. Sebagai siswa, ya, di dalam Islam udah diajarkan semua bagaimana cara menuntut ilmu, mencari ilmu, ya, udah diajarkan semuanya. Ya, pesannya Pak Adlun, ya, ketika kita dalam Islam ini, yang pertama kita wajib melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, kalau yang perempuan mungkin dalam sebulan ada yang libur karena sesuatu hal, gitu ya. Kalau yang perempuan, tapi jika tidak ada halangan, maka wajib untuknya untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Nah, ini Pak Adun ingatkan dirinya Pak Adun pribadi dan anak-anak sekalian, sholat 5 waktu, ya. Puasa wajib di bulan suci Ramadan. Terus puasa sunnah, banyak puasa sunnah itu, ya. Puasa sunnah yang pertama Senin Kamis, gitu ya. Puasa sunnah Daud, banyak sekali. Membantu orang itu udah diajarkan dalam Islam. Ya. Baik anak-anak, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada yang ingin bertanya? Nggak ada?
Ya, Pak Adlun ulangi sekali lagi. Ya, ini Pak Adlun hanya nyampaikan satu ayat saja. Ya, karena nanti jam 8 itu sudah mulai pembelajaran ya. Jadi Pak Adlun ingatkan, anak-anak yang ada hadir di dalam sini, yang pertama ya, ketika pagi ini udah lakukan sholat duha. Ini juga ajaran Islam. Ya, anak-anak sholat duha, mengaji, zikir pagi dan selain sebagainya. Ya, baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, Pak Adlun akan mengulangi firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 85. Ya, sambil didengarkan, nanti bisa ditirukan atau bisa ditirukan di rumah saja ya. Nah, kalau hari ini Pak Adlun mengajarkan di surat Al-Imran ayat 85, ini adalah kebiasaan-kebiasaan kita yang ketika kita luring, ketika kita masuk sekolah, setiap pagi itu pasti akan ada seperti ini. Ya, yang kelas 7, yang kelas 8 mungkin belum tahu ya. Ya, seperti ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu selain agama Islam, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Siapa yang mau merugi? Yuk. Syarif mau merugi di akhirat? Enggak, wis Pak, makasih. Enggak, Pak. Nah, Mbak Lila mau jadi orang-orang yang merugi? Ya, tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Orang yang merugi, ya, di akhirat itu nanti berkumpul dengan orang-orang yang bertempat di neraka jahanamnya Allah. Ya, ini termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam surat Al-Asr itu, ya, Allah mengatakan, ya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang, ya, wal asr, demi waktu, ya, innal insana lafi khusy, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, yang pertama, kecuali orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian ini menjadi orang-orang yang beriman semuanya nanti ya. Ya, beriman. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lil ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu melakukan amal soleh, orang-orang yang selalu menegakkan kebaikan, dan orang-orang yang bersabar dalam ketika dia mendapatkan musibah. Nah, ini orang-orang yang rugi kecuali itu. Di dalam surat Al-Asr itu Allah mengatakan seperti itu. Ya, yang pertama orang-orang yang, kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua orang-orang yang selalu melakukan amal soleh. Yang ketiga orang-orang yang selalu beramal ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebaikan. Yang keempat adalah orang-orang yang selalu sabar dalam menghadapi satu masalah. Seperti saat ini. Ya, seperti saat ini. Ya, jangan sampai dengan adanya musibah seperti ini, dengan adanya virus corona seperti ini, kita menjadi lemah iman kita. Kita jauh dari Allah, jangan sampai. Ya. Jangan sampai kita jauh dari Allah. Dengan adanya musibah ini, mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara seperti apa? Ya, sholat 5 waktu, ya, memperbanyak zikir, ya, memperbanyak zikir, mengingat Allah. Ya, Allah mengatakan ketika, ya, dalam itu ya, Allah mengatakan ketika kita mengingat kepada Allah, maka Allah akan selalu mengingatkan kepada kita. Ya, beda dengan orang yang tidak mau berzikir, tidak mau sholat, itu beda. Ya, oleh karena itu anak-anakku sekalian, selalu zikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak kegiatan-kegiatan muamalah, memperbanyak kegiatan-kegiatan yang baik. Contoh yang tadi disampaikan oleh Mas Khalil,
berbuat baik, ya. Berbuat baik kepada bukan hanya kepada saudara kita saja, berbuat baik kepada semua orang, ya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, ya, jadilah manusia-manusia yang selalu taat kepada Allah dan orang tuanya, ya. Islam juga mengajarkan kepada kita, ya, di dalam Islam juga mengajarkan kepada kita untuk selalu taat kepada orang tua, ya. Apalagi di rumah yang sekarang online itu kegiatan banyak orang tua yang mendampingi anak-anak, sehingga Fadlun berharap ketika didampingi orang tua maka lakukan hal-hal yang baik, lakukan hal-hal yang selama itu baik yang disuruh orang tua maka lakukanlah, ya anak-anak sekalian, ya. Kesimpulannya adalah yang ingin Pak sampaikan adalah Islam adalah agama yang sempurna, ya. Islam adalah agama selamat dunia dan akhirat, ya. Islam adalah agama yang paling mulia di hadapan Allah. Tidak ada agama lain selain agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, kita lahir dalam keadaan Islam. Nanti Allah manggil pun mudah-mudahan kita juga dalam keadaan Islam. Baik, itu ya yang perlu Pak Alun sampaikan. Anak-anak sekalian, yang itu saja yang perlu Pak Alun sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, Pak Alun tunggu. Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau yang mau bertanya, silakan langsung nyalakan speakernya. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, nanti setelah ini silakan sambil menunggu, ya, menunggu waktunya pembelajaran yang lain, ya, silakan tutup setelah ini setelah menjawab salam dari Pak Fadlun, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak Fadlun minta maaf jika ada tutur kata yang salah. Pak Fadlun itu berasal dari Pak Fadlun pribadi. Ketika ada tutur kata yang baik dan benar, itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan anak-anak sekalian menjadi orang-orang yang soleh, soleha. Anak-anak semua menjadi orang-orang yang selalu bertaat kepada jalan Allah, ya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pergi para PP Baiki.